di sekitar kita dan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Halo semuanya, saya Presanta Rosalinda Tupan dari kelompok 4 sebagai pemateri pertama. Hukum di Indonesia memiliki beberapa pengertian tergantung dari sudut pandang setiap orang. Nah, secara umum, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan bersifat mengikat, serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Nah, jika hukum dilihat dari fungsinya, maka hukum merupakan alat untuk menciptakan suatu ketertiban, keadilan, serta kedamaian untuk suatu negara. Pernahkah kita bertanya kenapa hukum itu penting? Saya Marlin Uju dari kelompok 4 akan menjelaskan kenapa hukum itu penting. Saat ini, hukum digunakan sebagai aturan yang harus dipahami dan dijelaskan bersama. Hukum mengatur bagaimana seseorang diperlakukan ketika melanggar aturan, ketika kebenaran harus dicari dan keadilan harus diberikan. Setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan masalah yang harus diselesaikan dengan proses yang jelas, bukan dengan kekerasan atau kekuasaan. Dengan cara ini, hukum hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga kehidupan tetap tertib dan adil. Hai, perkenalkan nama saya Delila Ekradinasi. Baik, sekarang kita akan masuk pada lembaga-lembaga yang bergabung dalam penegakan hukum. Nah, yang pertama ada Polri atau yang kita kenal dengan sebutan polisi. Merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk menjaga serta mengamankan negara. Nah, polisi sendiri memiliki banyak tugas dan juga wewenang. Terutama salah satunya yaitu melakukan penyelidikan dengan penyidikan. Baik, yang berikut kita akan masuk pada kejaksaan. Nah, kejaksaan sendiri merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Nah, pada poin yang ketiga kita akan masuk pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, yaitu mengadili dan menegakkan keadilan. Contohnya, Mahkamah Agung harus memberikan vonis kepada seseorang sesuai dengan pasal atau undang-undang yang berlaku. Kita akan masuk pada poin yang keempat, yaitu KPK. KPK merupakan pemberantas korupsi secara independen. KPK harus mampu mengungkapkan kasus yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi yang tidak menjadi alat politik sesuai dengan mandat yang berlaku sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Baik, kita akan masuk pada poin yang kelima, yaitu Komnas HAM. Komnas HAM sendiri merupakan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan melakukan penyelidikan kasus-kasus yang melibatkan masa lalu dan juga kasus-kasus yang baru terjadi. Hai, saya Agnes Ketadia dan sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia, baik itu hukum secara adil maupun tidak adil. Pada contoh kasus yang pertama, yaitu hukum di Indonesia yang berjalan secara adil, saya mengangkat kasus Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap rekannya sendiri, yaitu Brigadir J, dan dia mendapat hukuman penjara seumur hidup serta dilakukan pemberhentian tidak secara hormat. Namun selain itu ada juga hukum di Indonesia yang tidak berjalan dengan adil, yaitu contoh kasus yang saya ambil yaitu seorang yang bernama Baik Nurul pada tahun 2018 ia melakukan korban pelecehan verbal. Namun ketika ia melaporkan kasusnya kepada polisi dengan membawa bukti percakapan sebagai bukti, dia malah dituduh melanggar undang-undang ITE dan dia mendapat hukuman 6 bulan penjara. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada hukum yang berjalan adil, ada juga hukum yang tidak berjalan dengan adil. Nah, kenapa hal-hal yang melanggar hukum masih terjadi? Hal itu karena hukum di Indonesia masih memiliki beberapa tangan. Contohnya, lemahnya integritas aparat negara, adanya korupsi dalam sistem peradilan, keterbatasan akses hukum bagi masyarakat, dan juga minimnya kesadaran masyarakat. Hai, perkenalkan nama saya Teguh Jelita. Di sini saya akan membahas tentang upaya penegakan hukum yang berada di Indonesia. Yang pertama itu berfokus pada reformasi institusional dan yang kedua itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, di dua upaya ini mencakup yang pertama itu pengetatan sistem pengawasan dan sanksi untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh aparat. Yang kedua itu penyelarasan regulasi. Nah, untuk menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga itu penguatan independensi. Nah, di sini itu lembaga peradilan itu menjadi prioritas untuk menjamin keadilan yang imparsial. Halo
Halo semua, saya Widya Ustazah Bajingi dari kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya paparkan. Di sini, penegakan hukum yang adil bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Nah, oleh karena itu, keadilan bukan hanya hasil putusan pengadilan, tetapi juga proses yang bermartabat. Nah, hukum yang adil adalah hukum yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.